Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam perkumpulan yang insyaallah membawa keberkahan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sebentar lagi kita bakal memasuki daripada bulan yang mulia, bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menyatakan bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim. Allah khususkan di bulan Ramadan tersebut, Allah turunkan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan diturunkannya Al-Qur'an bukan ayat tertentu, tapi diturunkan oleh Allah seluruhnya. 30 juz diturunkan oleh Allah bertepatan dengan bulan Ramadan. Makanya hadirin, Allah nyatakan di dalam ayat yang lainnya, Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar, Lailatul Qadar. Ini diturunkan oleh Allah 30 juz hadirin. Dari Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah atau langit dunia. Nanti baru dari langit dunia menuju Rasulullah itu baru berangsur-angsur selama 23 tahun. Hakadha. Memang ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang pertama itu suratul Alaq. Ada 5 ayat Allah berfirman di dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat wahyu yang pertama diturunkan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Allah nyatakan bulan Ramadan yang mana Allah turunkan Al-Quran, yakni Al-Quran seutuhnya 30 juz hadirin. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini bulan Ramadan adalah bulan yang sangat spesial. Bulan yang sangat agung yang patut bagi kita semuanya untuk menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Menyambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Jangan kita jadikan Ramadan kayak momok hadirin. Begitu mau dekat Ramadan jadi khawatir, takut, ya Allah, bentar lagi Ramadan ya. Lah, justru sebaliknya, kita mesti berbahagia. Kenapa? Sebab setiap amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan amalan fardu di bulan Ramadan nilainya sama dengan 70 kali ibadah fardu di selain Ramadan. Artinya salat zuhur yang kita lakukan nanti di bulan Ramadan sama dengan 70 kali salat zuhur di selain bulan Ramadan. Amalan sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan nilainya sama dengan ibadah fardu di selain bulan Ramadan. Tuh lihat. Kita mau dapetin fadilah yang seperti ini enggak ada hadirin kecuali di bulan Ramadan. Dan ini khusus buat kita umatnya Nabi Muhammad. Kalau umat-umat terdahulu mereka juga dapatkan Ramadan. Sebab bulan Ramadan itu bukan Nabi Muhammad yang menentukan ini Ramadan, ini bulan Syawal, enggak. Sudah ada sejak awal. Sudah ada dari dulu. Orang-orang Arab itu mengenal bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Walaupun sekarang dinisbahkan dengan bulan Islam ya. Tapi pada hakikatnya itu bulan sudah ada dari sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Artinya umat terdahulu juga mengalami yang namanya bulan Ramadan. Namun khususnya keutamaan, fadilah, anugerah, pahala yang besar yang dikhususkan di bulan Ramadan, ini khusus buat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Maka alhamdulillah, ini Allah kasih kita spesial bulan Ramadan. Insya Allah kita semua dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mendapatkan Ramadan yang akan datang dan selanjutnya juga seterusnya dalam keadaan sehat wal afiat. Maka oleh karena itu hadirin, di antara keutamaan bulan Ramadan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulligat abwabun nar wa suffidatus syayatin. Nabi bilang, kalau sudah masuk bulan Ramadan, pintu surga semua dibuka. Pintu neraka semua dikunci dan syaitan dibelenggu dilempar ke laut. Nah, ini hadirin
Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pintu surga semua dibuka bukan berarti nanti ke bulan Ramadan orang masuk surga semua lah. Bukan. Arti dibuka pintu surga, arti Allah ingin menunjukkan bahwa surga itu lambang rahmatnya Allah, lambang kasih sayangnya Allah. Jadi seakan-akan ketika dibuka pintu surga, Allah pengen tunjukkan kepada hamba-hambanya bahwa di bulan Ramadan rahmat dari Allah begitu banyak. Rahmat dari Allah dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu neraka semua dikunci. Dan pintu neraka itu arti dikunci, dirapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah tidak akan murka pada hamba-hambanya. Dan syaitan yang mengganggu umat manusia di bulan Ramadan dibelenggu dan dilempar ke laut. Makanya hadirin, kita bisa merasakan ya, semangat ibadah kita Pak di bulan Ramadan beda dengan semangat kita di selain bulan Ramadan. Di bulan Ramadan subhanallah kita semua jadi semangat baca Quran. Rasanya 1 juz kurang, 2 juz kurang ya. Tapi coba kalau bukan bulan Ramadan, mau dapetin selembar aja susahnya bukan main. Dapetin 1 lembar setiap hari berat. Tapi bulan Ramadan subhanallah, waktu kosong megang Quran. Kalau sekarang nih kalau waktu kosong megang handphone ya. Tapi kalau bulan Ramadan, waktu kosong pengen megang Quran, baca Quran. Kemudian di bulan Ramadan hadirin, ya, yang namanya tahajud bangun sebelum subuh mudah, gampang. Tapi coba kalau bukan bulan Ramadan, pasang alarm sih jam 4. Cuman tetap aja jam 4 bangun cuma matiin alarm doang ya. Habisnya lanjut tidur lagi. Tapi kalau bulan Ramadan coba. Jam 4 bangun. Bahkan sebelum jam 4 dibangun hadirin. Kenapa? Persiapan buat makan sahur. Walaupun tujuannya makan sahur, tapi intinya dia bisa bangun sebelum subuh. Walaupun mungkin tidurnya telat, walaupun mungkin tidur jam sekian, tapi subhanallah sebelum subuh dia paksakan dirinya untuk bangun. Bahkan anak-anak muda hadirin, yang mungkin sepanjang tahun nggak pernah qiyamul lail atau nggak pernah sholat subuh berjamaah di masjid, tapi di bulan Ramadan mereka yang bangunin kita. Keliling kampung tuh, ngerakin kita bangunin sahur, subhanallah. Ini cuma ada di bulan Ramadan. Kita mau dapetin masjid ramai di waktu subuh, cuma ada di bulan Ramadan. Kemudian juga lihat di bulan Ramadan, yang namanya sedekah, orang berlomba-lomba di bulan Ramadan. Ya. Itu sampai berapa tempat kayak masjid atau musola itu sampai saking banyaknya orang mau sedekah takjil, ngirim makanan ke masjid, sampai diatur. Sampai diatur. Ya, ini hari ini RT sekian yang narok, yang ngirim takjil. Besok RT sekian, lusa RT sekian. Kenapa? Sebab kalau nggak diatur kayak begitu, takjilnya kebanyakan hadirin. Banyakan orang naruh makanan yang buka sedikit. Oke, di sini sampai segitunya orang-orang di bulan Ramadan semangat ibadah. Nah, tinggal kita nih sekarang bagaimana cara menyambut bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan hadirin benar-benar bulan ampunan, bulan rahmat dari Allah. Jangan sampai masuk bulan Ramadan, na'udzubillah min dzalik, kita nggak dapat ampunan dari Allah. Ada sebagian kelompok manusia hadirin mendapatkan Ramadan tapi nggak dapat rahmat. Dapat bulan Ramadan tapi nggak dapat ampunan. Ada. Makanya Rasulullah menyatakan di dalam hadis, kam min sha'imin laysa lahu min shiyamihi ilal ju' wal 'atas wa kam min qa'imin laysa min qiyamihi ila ta'ab was sahar. Berapa banyak orang puasa cuma dapatkan lapar dan haus tapi nggak dapat pahala. Berapa banyak orang melaksanakan qiyamul lail, tahajud, bangun malam, cuman mendapatkan capek dan bergadang saja. Pahala enggak ada. Siapa sih mereka? Kata Nabi ada 4 golongan hadirin. Insyaallah kita diselamatkan dari 4 golongan ini. Siapa? Yang pertama adalah qati'ur rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ini orang yang memutuskan tali silaturahmi gawat, bahaya. Kenapa? Bahaya bukan cuma buat diri dia doang, buat imbasnya kepada orang sekitarnya hadir. Sampai Nabi nyatakan di dalam hadis kata Rasulullah, inna rahmah la tanzil ala qaumin wa fihim qati'. Rahmat enggak akan diturunkan oleh Allah kepada suatu kaum, kepada suatu daerah
kalau ada di antara mereka satu orang yang suka mutusin tali silaturahmi. Imbasnya bukan hanya orang yang dekat, tapi satu kampung tuh terharamkan rahmat Allah gara-gara dia nih, si pemutus tali silaturahmi. Lalu bayangkan kalau ternyata orang mutusin tali silaturahmi tinggal serumah sama kita. Gimana rumah kita bisa dapat rahmat dari Allah? Lalu coba renungkan, kalau ternyata yang mutusin tali silaturahmi kita, gimana bisa dapat rahmat Allah? Bagaimana bisa dapat ampunan Allah? Ya, makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini mumpung belum masuk Ramadan, ya, perbaiki hubungan kita sesama keluarga kita. Jangan bermusuhan antar kakak dengan adik, sepupu dengan sepupu, paman dengan keponakan, bibi dengan keponakan. Jangan. Cukup. Sebab ini bakal menghalangi kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sayang Pak, kita udah puasa, udah bangun malam, sudah khatamkan Al-Qur'an, sudah sedekah, sudah merasakan lapar dan hausnya di bulan Ramadan, tapi berlalu Ramadan kita nggak dapat rahmat sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Makanya di sini sungguh aneh kalau seandainya orang dapetin Ramadan tapi nggak dapat ampunan. Gara-gara apa? Ini mutusin tali silaturahmi. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya terkadang nih hadirin hadirat, kita ini nggak punya niat mutusin tali silaturahmi. Cuman terkadang keluarga kita merasa kalau kita ini memutuskan tali silaturahmi. Ini mungkin sering terjadi. Kita sih nggak ada masalah dengan keluarga kita yang ada di sini atau di kampung, semuanya baik hubungan kita. Cuman terkadang mereka nganggap kita beda. Ini contohnya hadirin hadirat, sebagaimana ada kejadian di negeri Hadramaut sana. Jadi ada satu orang, dia ini punya sumur, yang mana air sumurnya tersebut didermakan, dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Artinya orang baik, ahli karam. Subhanallah, setiap hari dia pergi ke sumur, didapatkan sumurnya penuh dengan sampah. Maka dipanggil pembantunya yang biasa jaga di sana, dia bilang, "Sof, ini sampah nggak mungkin tertiup angin sebanyak ini. Pasti ada orang yang sengaja meletakkan sampah ke dalam sumur saya." Bilang, "Betul Tuan, ini mah tiap hari, bahkan tiap pagi nih saya selalu membersihkan sampah yang ada di sumur ini." Lalu ditanya, "Siapa yang meletakkannya?" Kata pembantunya, "Allahu a'lam." "Kalau begitu malam ini ente ronda. Malam ini ente ronda, cukup pantau, cukup lihat siapa yang menaruh sampah di dalam sumur ini. Tapi ingat, jangan ditegur, jangan dipergokin, jangan ditangkap. Cukup lihat siapa dia, besok kabarin pada saya." "Baik Tuan." Malamnya hadirin, ketika sang pembantu ini ronda menjaga, subhanallah betul. Ada satu orang masuk mendekati sumur, membawa satu karung sampah, dituangkan itu satu karung sampah ke dalam sumur. Ketika dilihat, diperhatikan, kaget. Kenapa? Ternyata yang naruh sampah masih keluarga dengan pemilik sumur tadi. Kaget pembantunya, bilang, "Astagfirullah." Ternyata yang jahat keluarganya sendiri, bukan orang lain hadirin. Keesokan harinya dilaporkan. Maka sang tuan dengar kayak begini, bilang sama pembantu, "Sudah, ya, terima kasih banyak, ya, nanti saya yang urus." Dia pulang ke rumah Pak, dia panggil anaknya, dia panggil istrinya, dia bilang, "Sof, ya, kita ini udah lama nggak pernah nyambangin saudara saya Fulan bin Fulan." Siapa itu? Yang naruh sampah tadi. Cuman dia nggak ngomong tentang masalah sumur kepada keluarga nggak ada yang tahu. Bilang, "Kita udah lama nggak pernah nyambangin keluarga saya yang namanya Fulan bin Fulan. Mungkin dia punya kebutuhan, mungkin dia lagi punya hajat, kita udah lama nggak nengokin dia. Yuk sekarang nih hari juga kita berangkat. Bawa apa yang kita punya, ada uang, bawa uang, ada makanan, bawa pakaian. Untuk apa? Kita hadiahkan pada keluarga saya ini, Fulan bin Fulan." Datang Pak rombongan, satu keluarga nih, bawa makanan, bawa uang, bawa pakaian. Begitu berjumpa kepada orang ini, nggak ngebahas tentang masalah sumur sama sekali. Walau ngebahas tentang masalah sampah. Yang ada keluarganya ini begitu ketemu dipeluk. Dibilang, "Minta maaf, udah lama nggak pernah nengokin ente. Nah sekarang ada hadiah, tolong diterima." Maka berubah keadaan jadi hangat hadirin. Jadi cair. Maka terjadi obrolan yang enak segala macam.
selesai pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah dipanggil lagi pembantunya, pembantuku, Suf, malam ini tolong ronda lagi ya. Ingat, cukup lihat, pantau, jangan dipergoking kalau saudara saya datang lagi. Kalau marhaba. Malamnya hadirin ditunggu, ternyata betul datang lagi nih. Ini orang tadi, ini keluarganya datang lagi ke sumur tersebut. Cuman nggak bawa satu karung sampah sekarang, tapi bawa sapu hadirin, ngebersihin sumur saudaranya. Nah, terkadang nih hal yang kayak begini hadirin, kita suka menunda-nunda untuk menghubungi keluarga kita yang di kampung atau kerabat kita yang ada di mana. Kita bilang nanti deh, nunggu lebaran dulu. Telat. Dari sekarang sambung tali silaturahmi. Alhamdulillah zaman udah mudah hadirin, teknologi udah maju, cukup pakai handphone, tanya, kita telepon, gimana kabarnya, gimana kabar anak-anaknya, itu udah seneng kok. Udah bisa mencairkan suasana. Maka di sini menyambung tali silaturahmi adalah hal yang penting bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad demi menyambut bulan Ramadan. Jangan kita tunda antar lebaran aja nyambung tali silaturahminya. Lebaran baru saya mudik. Hadirin, hadirat, masalahnya Ramadan ini sebelum lebaran. Puasanya ini sebelum lebaran, yang mempengaruhi, yang berikan pengaruh nanti selamat atau enggak di akhirat ini bulan Ramadan. Maka perbagus hubungan kita sama keluarga di bulan Ramadan nih. Dari sebelumnya, dari sekarang. Sambung tali silaturahmi. Kemudian juga yang berikutnya yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan adalah aqul walidain. Anak yang durhaka pada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Ini anak yang durhaka, yang melawan, yang membantah. Tahu nggak hadirin? Bahwasanya min alamatis sa'ah, tanda dekatnya hari kiamat adalah banyaknya anak yang durhaka pada orang tua. Makin banyak, meningkat pesat. Ini tanda udah dekat hari kiamat. Dari mana ini dalilnya? Hadis Rasulullah SAW yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari tentang dikenal dengan hadis Jibril, Bukhari Muslim. Yang mana Rasulullah SAW menyatakan, ketika ditanya tentang tanda hari kiamat, qala antalidal amatu rabbataha. Kau bakal mendapatkan seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Gimana maksudnya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah? Dahulu di masa perbudakan, kita tahu di dalam Islam bahwa seorang laki-laki itu boleh menggauli seorang wanita kalau dia istrinya atau budaknya, milkul yamin. Jadi kalau seorang tuan menggauli budak perempuannya maka punya anak, maka anaknya itu merdeka. Ibunya budak, anaknya merdeka. Antalidal amatu rabbata, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Tapi itu dulu masa perbudakan. Sekarang nggak ada lagi masa perbudakan. Semakin kemari makin nggak ada lagi perbudakan hadirin. Maka apa tandanya hari kiamat? Dikatakan oleh ulama kasratul uquq. Makin banyak dan makin meningkat pesat anak yang durhaka pada orang tua. Kenapa? Sehingga seorang anak bakal memperlakukan ibunya bagaikan budak. Makanya ibunya yang disuruh-suruh. Dan ibunya bagaikan budak. Ini anak ya, kerja. Ya, begitu pulang ke rumah makanan harus sudah siap. Kalau ibunya belum masak diomelin. Kemudian kalau pakaian ibunya mencuci baju untuk dia. Kalau seandainya bajunya masih kotor belum dicuci diomelin ibunya. Sehingga orang tuanya bagaikan budak disuruh sama sang anak. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hadirin yang kayak begini juga nggak bakal dapat ampunan dari Allah di bulan Ramadan, apalagi di selain bulan Ramadan. Makanya kita nih kalau punya anak, hadirin hadirat, didik anak kita biar bisa bakti sama kita. Bukan berarti kita minta dihormatin sebagai orang tua lah, tapi biar anak kita bisa menjalankan kewajiban. Sebagaimana kita dituntut melakukan kewajiban, anak-anak kita juga dituntut melakukan kewajiban. Dan kewajiban bakti sama orang tua sama dengan kewajiban kita sholat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Hakadha. Jadi bakti sama orang tua adalah juga bagian
yang diwajibkan bagi kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang ketiga, orang yang nggak bakal dapat ampunan dari Allah adalah al-musyahin. Siapa itu musyahin? Musyahin itu yang menyimpan syahna, kebencian, kedengkian kepada sesama muslim. Nggak suka sama orang Islam, sampai timbul kebencian, amarah, emosi kepada satu orang muslim. Siapapun muslim itu hadirin. Mau rekan kerjanya, mau atasan atau bawahannya, mau jamaah satu masjid, mau tetangganya, mau siapapun itu. Selagi dia beragama Islam terus kita musuhi, kita benci, maka kebencian yang ada di hati kita ini yang bakal menghambat kita dapat ampunan dari Allah di bulan Ramadan. Makanya cukup udah. Ini kebencian kayak begini ini harus kita hilangkan hadirin. Dan Nabi sampai bilang kepada para sahabat, memang kalian nggak bisa niru Abu Dhamdham. Siapa sih Abu Dhamdham hadirin? Abu Dhamdham ini Pak, tiap hari sedekah. Cuman sedekahnya nggak pakai duit. Bukan pakai harta sedekahnya. Tapi mensedekahkan daripada orang yang berbuat jahat kepada dia, semuanya dimaafkan. Itu sedekahnya dia. Dia bilang, ya Rob, kalau seandainya ada orang yang berbuat jahat pada saya, dengan ucapannya, dengan perbuatannya, disengaja atau tidak disengaja, saya sadari atau tanpa saya sadari, saya tahu ataupun saya nggak tahu, saya maafkan mereka dan mereka aku maafkan ya Allah. Ada sedekahnya Abu Dhamdham. Sehingga tidurnya Abu Dhamdham ini gak nyimpan kebencian pada siapapun. Ya Allah. Karena enak banget tidur kayak begini hadirin. Tidur di malam hari gak nyimpan benci sama orang. Gak nyimpan kebencian sama muslim manapun. Nyenyak, enak tidurnya. Tapi coba kalau kita, kadang-kadang kalau sebelum tidur ngobrol dulu sama istri ya. Ngebahas apa? Ngebahas tetangga dulu. Ini tetangga kita gini banget, fulan begini banget, tadi saya waktu kerja begini, tadi Sufyan. Sehingga yang kayak begini nih yang bakal menghambat kita dapat ampunan dari Allah, saudara sekalian. Sayang-sayang, Ramadan kita nggak tahu, mungkin Ramadan yang akan datang Ramadan terakhir buat kita, Allahu a'lam. Berapa banyak orang-orang Pak yang berharap dapetin Ramadan cuman nggak kesampaian, keburu dipanggil sama Allah. Tahun lalu kita dapetin saudara-saudara kita ikut puasa bareng kita, ikut sholat tarawih bareng kita, ikut buka puasa bareng kita. Subhanallah, sekarang udah dipanggil sama Allah. Ada kehendak Allah dan Allah Maha mampu melakukan apapun yang diinginkannya. Nih, jadi yang apapun. Yang keempat hadirin. Kata Rasulullah yang keempat adalah mudminil khamar. Orang yang kecanduan minuman keras. Atau mungkin sekarang juga kecanduan obat-obatan terlarang. Ini yang kayak begini nih, nggak bakal dapat ampunan Allah. Dan artinya, begitu juga hadirin, perlu kita pahami, 4 kelompok ini nih. Qati'ur rahim, yang memutuskan tali silaturahmi. Aqul walidain, yang durhaka pada orang tua. Al-musyahin, yang menyimpan kebencian kepada sesama muslim. Yang keempat, kecanduan minuman keras atau obat terlarang. 4 golongan ini Nabi jamin gak bakal dapat ampunan dari Allah di bulan Ramadan, apalagi selain bulan Ramadan. Selamatin diri kita. Kalau ada salah satu termasuk dari 4 ini, sekarang kita taubat. Dan juga ingat hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah. Bulan Ramadan ini bukan cuma malam Lailatul Qadar yang kita tunggu. Malam pertama Ramadan. Lailatul ula min Ramadan, kata Rasulullah, hiya lailatul nazrah. Jadi malam pertama bulan Ramadan dikenal dengan malam pandangan rahmat Allah. Barang siapa yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah di malam pertama Ramadan, ini orang gak bakal binasa selama-lamanya. Gak bakal celaka. Makanya di sini berusahalah untuk dapetin pandangan rahmat Allah. Makanya kalau orang-orang dulu, para salaf, itu malam pertama Ramadan mereka udah mulai giatkan tuh ibadah. Mereka tinggalkan maksiat sejauh-jauhnya. Ya. Kenapa? Khawatir, takut dia nggak dapat pandangan rahmat dari Allah. Nih, pandangan rahmat dari Allah di malam pertama Ramadan. Ya. Jangan sampai kita termasuk dari 4 golongan yang tadi kita sebutkan. Sebab gimana bisa dapat rahmat Allah kalau kita masih mutusin tali silaturahmi? Gimana masih dapat rahmat Allah kalau kita masih durhaka sama orang tua?
Gimana bisa dapat rahmat Allah kalau seandainya kita masih menyimpan kebencian pada sesama muslim? Wah, kata. Pokoknya intinya dari malam pertama tinggalkan maksiat sejauh-jauhnya. Taubat pada Allah. Dengan sebaik-baiknya dan sesungguh-sungguhnya. Kemudian hadirin, yang berikutnya ada fadilah. Kita siapkan juga dari sekarang nih. Jadi malam pertama Ramadan, persiapkan diri kita untuk bisa mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Kemudian niatkan dari sekarang. Apa itu? Bikin program. Kegiatan apa yang bakal kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau pekerjaan kita di kantor jelas, masuk jam sekian sampai jam sekian. Kalau bulan Ramadan berubah. Waktu masuk jam sekian, pulang jam sekian. Arti waktu kerja udah jelas. Tinggal waktu selain kerja tuh. Waktu kosong kita, apa yang bakal kita lakukan? Jam berapa ente mau baca Quran? Berapa kali ente mau khatamkan Quran? Sehari mau berapa juz dari bacaan Al-Quran? Nah ini yang harus kita siapkan hadirin. Niatkan tuh, bikin program dengan jelas dan kita jalankan. Kenapa? Sebab orang yang tidak punya program, Pak, yang nggak punya program, bakal berlalu Ramadan, dia nggak dapetin banyak hal. Sedikit. Kenapa? Nggak terprogram. Orang kalau nggak punya program, mungkin hari pertama bisa baca Quran sampai 5 juz. Hari pertama. Hari kedua mulai berkurang dikit. Hari ketiga tinggal 1 juz. Hari kelima, selembar hadirin. Hari keenam udah nggak baca Quran lagi. Terus sampai hari ke-30. Kenapa? Nggak terprogram. Tapi kalau dia bikin program, jam sekian saya baca Quran. Sampai jam sekian. Sedapatnya bisa dapat setengah juz, bisa dapat 1 juz, bisa dapat 2 juz. Tergantung semangat ya, sesuai program yang kita mau. Sehingga dengan cara begini hadirin dijamin. Anda bakal bisa mengkhatamkan Quran bukan lagi 1 kali, tapi bisa khatam Quran 2 kali, sampai 3 kali. Wah kata. Berapa banyak orang-orang hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, yang kita anggap awam. Tapi subhanallah, dia jalankan tuh program. Di bulan Ramadan, dia punya program khusus Ramadan. Maka subhanallah, dia bakal bisa khatamkan Quran bukan 1 kali hadirin. Ada, kita dapatkan orang-orang sekitar kita hadirin, itu di dekat rumah kita ada orang udah tua. Cuman udah kalau bulan Ramadan, ente dapetin dari mulai ba'da tarawih sampai dekat subuh adanya di masjid. Ngapain? Baca Quran. Padahal ini awam. Dia bukan orang yang terpendidikan dengan pendidikan agama yang benar segala macam. Artinya bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama. Tapi subhanallah, Ramadan punya waktu khusus. Sampai sekarang masih ada tuh orang. Tiap malam, kalau bulan Ramadan, khalas. Quran. Sampai ada salah satu ustadz yang ada di sekitar kita yang bilang, Habib, ini bapak ini, kalau di bulan Ramadan tuh khatam Qurannya 3 hari sekali. Sampai gitu yang belajar agama malu hadirin subhanallah. Semangatnya kenapa? Punya waktu khusus di bulan Ramadan, waktu ibadah. Hakada ya Rabb, insyaallah Allah berikan taufik hidayah buat kita semuanya. Yang penting hadirin di bulan Ramadan, bulan agung, kita sambut dengan sukacita, semangatkan diri kita, bikin program, jangan sampai kalah dengan syaitan yang bikin program untuk menyesatkan kita di bulan Ramadan. Insyaallah Allah jadikan Ramadan yang akan datang jadi Ramadan yang terbaik buat kita. Ramadan yang bawa ampunan, Ramadan yang bawa rahmat, Ramadan yang bawa anugerah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini dulu hadirin. Kalau ada yang punya pertanyaan silahkan. Tafadhol. Assalamualaikum Habib. Ya, terima kasih Habib. Pada persiapan Ramadan kita sudah diberikan tausiah-tausiah yang penting dan juga untuk persiapan. Nah, dari tausiah tadi tentang 4 golongan yang mungkin juga tidak bisa dapat ampunan selama Ramadan, boleh nggak dijelaskan juga apa bedanya dengan orang yang melakukan dosa besar seperti musyrik gitu Habib? Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau masalah musyrik itu udah jelas, artinya suatu perkara dosa yang memang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala la fid dunya wala fil akhirah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah menyatakan
dosa syirik itu benar-benar nggak akan diampuni sama Allah. La fi dunia wala fil akhirat. Di dunia nggak diampunin, di akhirat juga. Tapi kalau dosa selain syirik, masih ada kemungkinan mendapatkan ampunan Allah di akhirat. Kalau dia mendapatkan syafaat, mungkin aja dapat ampunan. Tapi kalau syirik, nggak ada yang bisa memberikan syafaat. Hakada. Makanya di sini dosa syirik ini lebih buruk ya, artinya jelas nggak bakal dapat ampunan Allah. Adapun yang 4 golongan tadi, ya, diingatkan ini yang pelakunya sebab muslim. Orang-orang yang beragama Islam yang memutuskan tali silaturahmi, kemudian juga agul waliden, anak yang durhaka, kemudian juga yang al-musyahid menyimpan kebencian kepada sesama muslim, mudminil khamar, maka kita ingatkan 4 golongan ini kenapa masih ada kesempatan taubat sebelum masuk Ramadan. Ya, tapi kalau syirik, ya, itu sangat berat dosanya, memang udah nggak bakal jelas, nggak dapat ampunan dari Allah. Itu bukan lagi di dunia, bahkan di akhirat pun nggak dapat ampunan Allah sebab janji dari Allah. Tapi kalau yang lain masih ada kemungkinan dapat ampunan Allah, jelas.